badut, sunan, pembagian hadis lah. Ya harus Bang, paham Bang tuh, Tisa, karena Bang, ah, Bang, mohon maaf. Sebelum ke Ustadz, sebelum kajian, mungkin ada sedikit dari Abang lah, ada sedikit yang aku, disampaikan, prakata atau apa. Iya, oh, silakan Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ini ya teman-teman ya, ini masalahnya di TikTok ini banyak fokus yang ke arah debat. Sementara debat ini lintas agama. Ambil tujuh tuh anjurannya fas'alu ala zikri. Harusnya yang ikut telah ta'lamun ya. Jadi harusnya yang diskusi dialog itu yang memang benar-benar paham Quran dan hadis. Harusnya Ustaz Somad yang debat sama mereka. Saat Hidayat, Biaya ya. Lalu siapa kita nih mendebat mereka? Yang ada malah banyak yang murtad justru. Ketarik ke sana. Ada 9 orang murtad yang tercatat di TikTok. Ini malah pindah. Ingin menyelamatkan orang lain, diri sendiri hancur. Kayak lilit. Maka lebih bagus kita mengkaji Islam itu dulu gitu. Karena NS-nya mereka udah siapa jelas. sih? Tolong dibesarkan layarnya. Kan. Ini Sazai itu di atas tuh, Sazai. Yang ngasih kajian. Ya tolong apa dibesarkan biar tahu kita nih NS-nya siapa. Itu Nisa. di atas yang besar itu. Coba simak lah, well. Halo kakandaku, Masya Allah, Alhamdulillah, kakanda Patu Fikri ngomong juga di sini, Masya Allah. Udah ya, diam dulu. Tapi Ya, nggak oke lama lah. kok ini. Ntar. Nah, apalagi nanti ada dosa-dosa jariah ya. Kalau salah mengucapkan di iman yang di bawah habis. Lebih bagus taklim dulu tuh. Bagus kita taklim. Ya. Mana nih Sazainya kok? Ya. Ini Vira nih kalau mau lihat nih. Ini Sazai nih. Mbak Dewi, dia pura nyelam. Ya. Iya tuh banyak pertanyaan-pertanyaannya memang nggak bisa dijawab Muslim, berujung pada penghujatan. Ujung-ujungnya Tuhan dihujat. Ada lagi yang berani tuh mengatakan apanya Rasulullah itu. Tadi siang tuh saya dapat tuh videonya. Luar biasa loh. Muslim tuh, muslimah. Menurut Ustaz Za ya, bukan Ustaz Za ini, itu udah murtad itu. Waktu dia, ini Ustaz Za membandingkan kemaluannya Tuhannya sebelah itu dengan ke arah Nabi kita itu, bayangin. Murtad itu kata Ustaz Za yang dari Pasuruan. Ini kalau kita nggak tahu hukum itu bahaya, mencelakakan diri sendiri. Ya, alhamdulillah nih ya, ini ada Ustaz Zai nih. Kita malam ini kayak mana Ustaz Zai? Mau hadis atau random? Ya dibuka aja dulu acaranya, nanti saya yang akan pandu ya. Ya, nah, berarti random ya. Random aja. Nanti saya arahkan dari metode awal dasar sampai dengan ya kisi-kisi metodologi cara beragama, memahami ilmu agama, terus sampai dengan kelubabnya. Nah nanti di situ kan apa tuh lubab isi daripada agama. Kan ada kaidah-kaidah dasar ilmu agama, hujah-hujahnya, misalkan Al-Quran, As-Sunnah gitu kan, dan seterusnya. Bagaimana cara mengambil Al-Quran, ilmunya Al-Quran, bagaimana caranya nanti mengambil As-Sunnah. Ya. Nah terkait dengan hadis baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gini, beliau ini juga penganalisa TikTok ini, teman-teman. Dia lihat dia juga resah gitu. Gimana terjadi di dalam ini problemnya besar justru daripada problem di luar gitu. Insya Allah ya kita sama-sama mau islah diri lah gitu. Karena
ya kita ini kan posisinya memang harus belajar sampai meninggal, akan mengingatkan lah ya, tanpa ada apapun untuk diri sendiri semuanya. Oke, dengan Bismillah ya, kita eh, dengar pengarahan dan tausiah dari Ustadz Zain. Beliau kiai ya di Lampung, gitu. Punya pesantren juga, insyaallah. Halo Ustadz. Baik, terima kasih untuk Ustadz Tristan. Jadi sebetulnya beliau ini juga Ustadz, tapi dipendam. Jadi kemudian banyak, karena pergaulannya banyak yang berasumtif ya dan seterusnya, sampai-sampai dituduh Syiah lah, inilah itu setengah Islam lah dan seterusnya. Termasuk saya juga barusan dari siang masuk Komal udah dibilang, wah ini ustadznya Syiah, ini Syiah gitu. Ya udah biasalah di media sosial ya. Jadi gini teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai kajian kita pada malam hari ini, saya meminta kepada teman-teman dengan ikhlas untuk sama-sama kita belajar. Seperti sebagaimana saya pun menyampaikan ya, pada hakikatnya saya pun belajar untuk mutalaah, artinya mengulang kembali apa yang didapatkan, kemudian untuk bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang paling krusial, yang paling pokok dalam kita belajar ilmu agama ini, satu, niat. Niat kita harus betul-betul lurus ya. Niat untuk apa? Belajar ini adalah ibadah gitu kan. Dan belajar ini salah satu momentum besar ketika kita diciptakan di alam semesta ini ya. Selain kita itu diperintahkan oleh Allah, sebelumnya yang suka viral-viral itu kan tentang ketuhanan, innani anallah la ilaha illa anna gitu kan, fa'budni. Di sini memang kita semua maklum bahwa di media sosial itu ya kita harus mulai cerdas, mulai kita berpikir. Orang yang beragama jika salah bergaul ya karena belajarnya terhenti juga bisa terkikis keimanannya. Apalagi yang misalkan mu'alaf misalkan ya. Kita nggak usah pusing dengan rum-rum yang kira-kira yang tidak ada faedahnya gitu, lewat skip aja, skip. Nah malam hari ini tujuan kita belajar ini kan apa? Sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kita untuk terus thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nah, ulama menambahkan muslimin, muslimat dan seterusnya. Jadi kewajiban kita selaku muslim ini salah satu pokok yang krusial. Orang sudah beramal soleh, sudah hablum minan nas, sudah hablum minallah, tapi di bab ilmu ini ditinggalkan, tetap dia berbuat dosa karena hukumnya wajib. Nah, definisi wajib itu apa? Wajib kan suatu perintah yang ketika ditinggalkan jelas ada konsekuensinya, yaitu dosa. Dan kadar dosa itu sesuai dengan apa substansinya gitu kan. Nah di sini sudah kita menjadi orang baik, sudah ibadah, hablum minallah, sudah hablum minannas. Kemudian dari hablum minallah itu amalan-amalan sudah kita lakukan. Hablum minannas kita sudah termasuk nanti mengimplementasikan peduli sesama kita semuanya. Tapi kalau bab tolab ini ditinggalkan, nah inilah kita akan hancur. Gitu. Segala sesuatu yang kita lakukan itu sesuai dengan syariat gitu. Syariat yang benar. Nah, apa itu? Semua di agama kita ini, di agama Islam, segala ihwal ya, ihwal hal apa saja, dari mulai tidur, bangun tidur sampai tidur lagi, yang di dalamnya ada ilmu, apa ya, ibadah, baik itu kepada Allah, perintah-perintahnya apa aja gitu kan. Ya nanti muamalahnya banyak.
Dari mulai membaca Al-Quran berarti belajar Al-Quran. Dari mengenal sunnah berarti kita harus belajar as-sunnah, hadis-hadis. Dari mulai belajar misalkan pemantapan tauhid kita, semuanya. Maka dari keseluruhan yang akan kita pelajari ini dibingkai dengan istilah namanya ahlu sunnah wal jamaah. Nah, ahlu sunnah wal jamaah ini apa yang dimaksud dengan ahlu sunnah wal jamaah? Yang semuanya memiliki metode syariat. Apa itu syariat? Syara lakum minaddin. Cara kita untuk menuju kepada Allah. Cara mengerjakan isi agama, bentuknya adalah ibadah dan ilmunya disebut dengan fiqh gitu ya, fikih. Jadi teman-teman, saya on cam deh. Jadi sambil santai. Apa yang kita perbuat? Ya kak, ya kak. Hati-hati di jalan ya. Saya nggak bisa nganter, teman-teman. Ada yang pamit, ada tamu. Jadi itu yang paling terpenting untuk kita semua, untuk menambah ilmu. Makanya kalau misalkan di media sosial itu kan banyak tuh komal-komal. Bukan tidak baik, semua itu juga kita baik. Cuman tinggal kita akan memilihnya. Ada misalkan hal-hal yang tidak bersependapat dengan kita, misalkan ajarannya dan seterusnya, itu juga ilmu buat kita. Ilmu tinggal nanti kita meletakkan keilmuan itu. Jika ilmu itu tidak berkenan, minimal kita memiliki pengetahuan. Nah, pengetahuan sebagai asas dasar kita dalam berkehidupan. Gitu ya. Jadi teman-teman, malam hari ini saya mohon maaf, mungkin ada yang lebih faham atau ilmu dari agama ini, tapi saya memang qadarullah untuk bersama teman-teman. Baik, kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa aksirna bin nuril fahmi ya, waftah waftah alaina bi ma'rifatihil ilmi washilna lana abwana ya fadlika ya arhamar rahimin. Di doa ini doa pembuka kita untuk belajar. Mudah-mudahan dengan kita bersama-sama belajar ini Allah tetapkan iman kita dan mendapatkan hidayah, dituntun hidayah kita. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya memang tidak bosan-bosan untuk menyampaikan tentang rumus pemahaman bagaimana metodologi kita atau cara kita untuk beragama. Bukan berarti yang saya sampaikan ini artinya semua teman-teman yang sudah beragama dengan baik tidak benar, tetapi mengulas kembali terkadang juga yang begitu lama belajar pun karena mungkin tidak mutolaah lagi bisa jadi lupa dan seterusnya. Ingat bahwa kita beragama ini berpegangan kepada dua hal. Cara beragamanya dan cara mengerjakan isi agamanya. Itu yang paling terpenting. Saya nggak apa-apa Ustadz Tristan ya, saya ulangi kembali ya, sebelum nanti ke lubabnya. Nah, cara beragama ini ulama itu sudah memberikan pengajaran kepada kita ya. Dalam kitab-kitab yang sahih, yang telah termaktub, yang artinya sudah mu'tabar itu yang memang ulama di zaman-zamannya, yang kalau dirunut itu begini secara spesifikasinya. Kalau kita mulai belajar Allah, belajar Tuhan, artinya mengenal Allah, kan awaludin ma'rifatullah tuh. Nah, nanti itu ada disiplin ilmunya tersendiri. Bagaimana kita untuk belajar di sana? Bukan berarti belajar di tauhid ini dengan mazhab kita Imam Asy'ari dan Imam Mansur Al-Maturidi, bukan berarti ini ilmu yang sangat tinggi, enggak. Tetapi ini memang harus kita pelajari.
Karena awal muasalnya kita itu dari ya Sang Halik, Sang Pencipta, Sang Maha Kuasa, Sang Maha Suci, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ada malaikat. Malaikat ini kita juga harus belajar tuh. Malaikat dengan kedudukannya, dengan ta'rifnya, definisinya. Sehingga yang masyhur hari ini kita kenal ketika risalah diturunkan, wahyu-wahyu diturunkan, melalui siapa? Yang populer kita kenal Malakul Jibril atau Malaikat Jibril alaihissalam. Nah, kemudian setelah para malaikat ini menyampaikan kepada siapa? Makhluk Allah yang terpilih, gitu kan? Yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah itu nabi ini tidak hanya eksklusif hanya satu itu, gitu kan? Banyak nabi-nabi yang hari ini juga bisa disandarkan menjadi hujah, sandaran hujah kita. Karena nanti di situ ada disiplin ilmu dalam keislaman ini, ada milah-milah yang diikuti oleh baginda Rasul, yang diteruskan dan seterusnya, kedudukannya seperti apa. Nah, itu nanti disiplin ilmunya kita pelajari juga. Nah, ketika kita mengetahui nabi-nabi, kemudian ada predikat gelarnya nabi dan rasul, gitu kan. Nah, itu juga kita nanti akan harus ketahui, sehingga baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan ada suatu peristiwa penting yang sampai dengan hari ini seluruhnya kita ikuti. Nah, nabi ini kemudian mendapatkan risalah itu dengan ada orang-orang terdekat. Orang-orang terdekat. Ini orang-orang terdekat ini siapa? Orang tuanya dalam sejarahnya, ya, kemudian orang tua laki-laki dan orang tua perempuannya Ustadz, di usia. Baik, maaf Ustadz, suaranya bisa dibesarin nggak? cek 1. Suaranya kecil. Kurang kecil ya. Sebentar, berarti sebentar ya. Suaranya kecil Ustadz. Sebentar, berarti saya harus pakai sebentar ya. Kalau kecil. Biasanya gede, Ya. biasanya gede nih, Pak Zai. Padahal suaranya jelas Gede, banget loh. gede, Gede, Iya, jelas gede jelas. suaranya. Berarti Gede. Nisa ada Mungkin- jaringan Nisa. Karena nggak ada Ini, yang komplain, Nisa sendiri yang komplain. ini beda Tenang, mazhab Nis. berarti ini. Iya. Beda Tenang nih, mazhab. direkam kok. Oke, Nanti diulang ya. direkam. Ya, silakan Ustaz. Nisa HP-nya diperbesar volumenya. Oke. Mazhab itu namanya. Beda mazhab. Diktilaf itu. Lanjut Ustaz. Oke. Tadi ketika disiplin Allah, disiplin ilmu tentang Allah, tentang malaikat kepada nabi. Nah, nabi memiliki orang-orang yang terdekat. Dari mulai keluarganya, ashab, kemudian ada ashabis, para sahabat-sahabat. Sahabat ini juga ribuan, gitu kan. Dan yang masyhur 4 tuh. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali karamallahu wajhah. Jadi ini juga harus kita pelajari, gitu ya. Jadi dari mulai nabi kemudian kepada sahabat. Nah, sedangkan risalah ini memiliki proses yang panjang. Dari mulai ada istri nabi, ada paman nabi, dan seterusnya, sahabat nabi. Nah, ini prosesi ini sangatlah penting untuk kita ketahui, yang nantinya menjadi suatu ibarat. Ibarat itu apa? Alas dasar hukum, sandaran hukum, suatu peristiwa yang terjadi yang nantinya kalau di dalam hadis itu disebut sahih. Kenapa disebut dengan sahih? Karena ada rawi, ada perawi, ada yang menyampaikan, ada saksinya, kemudian semuanya itu validitasnya diakui oleh para ulama. Baik itu yang satu tobakot, maksud tobakot itu di masa Nabi bertemu dengan Nabi. Di masa Nabi bertemu dengan Nabi. Sehingga apa yang kita baca hari ini dalil-dalil itu, ketika sanadnya itu jelas, rawinya semuanya jelas, maka itu disebut dengan sahih, gitu kan. Nah, dari sahabat itu nanti ada peristiwa-peristiwa yang penting. Mana yang disebut dengan sahabat, mana yang disebut misalkan bukan sahabat, gitu kan. Menurut perspektif kita, agama Islam, dalam ilmu hadits, dalam ilmu fikih, dalam ilmu Quran.
Nah, setelah itu teman-teman, prosesi ini nggak begitu mudah kalau kita runut ya. Dari bagaimana prosesi Al-Quran setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setiap misalkan ayat-ayatnya, setiap surat-suratnya, bahkan per huruf-hurufnya itu sudah dijelaskan oleh ulama, ya kan, dengan kalimat Iqra misalkan. Nah itu itu juga harus kita pelajari. Yang hari ini juga banyak artinya diselewengkan dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kalamnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ana biqari, saya tidak dapat membaca. Ini kan banyak framing akhirnya. Nah, ini peristiwa-peristiwa ini nanti akan dijelaskan secara ta'arifnya apa yang dimaksud dengan ma ana biqari, artinya tidak mengetahui, tidak bisa membaca, dan seterusnya dan seterusnya. Nanti ulama yang akan menjelaskan, sehingga jangan sampai Rasulullah itu dengan tidak bisa membaca itu bukan berarti dungu kayak manusia kita sekarang gitu kan. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sahabat, peristiwa Al-Qur'an sampai dengan Al-Qur'an ini yang tadinya dihafal kemudian tertulis, yang menulis artinya beberapa sahabat, ada juga yang tertulis di batu, di pelepah kurma, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga ada kemufakatan saat itu bagaimana untuk mengabadikan secara tertulis, disebut dengan mushaf gitu kan. Nah ini peristiwanya juga penting, yang terlibat di sana termasuk dari mulai baginda Rasul sebagai penerima risalah wahyu, kemudian di sana ada istri, ada anak-anaknya, kemudian ada para sahabat dan seterusnya. Nah ini terlibat, nanti ini akan dijelaskan. Sehingga banyak orang memframing bahwa Al-Quran dirubah-rubah dan seterusnya, kurang lagi. Ada Al-Quran kurang kan kayak urusannya. Nah terus, kemudian lagi, setelah para sahabat ini tidak sampai di sini. Di masa sahabat itu karena Allah tetapkan usia manusia. Baik di masa Nabi, di masa Nabi juga ada ketetapan kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah itu semua yang namanya makhluk Allah dipastikan akan mati gitu kan, meninggal dunia, meninggoy gitu kan. Nah, jadi para nabi meninggal di masa sahabat juga nanti akan meninggal dunia. Di masa sahabat ini turun lagi masa kurun waktu di 200 tahun setelahnya. Nah, ada istilah hari ini disebut dengan masa salafus soleh, di masa tabi'in, gitu kan. Siapa orang-orangnya? Banyak waktu itu. Tetapi yang betul-betul diketahui oleh tarikh sejarah para alim ulama itu dicatat dan diabadikan dari 17 sampai 7 sampai dengan 4 orang yang betul-betul artinya diakui validitasnya oleh seluruh ulama dan diabadikan. Siapa itu? Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hanafi. Nah ini juga menerima dari mana? Dari mulai sahabat. Ada yang satu tobakot, artinya bertemu dengan sahabat di masa itu. Ada juga yang tidak bertemu. Ya, jadi para sahabat pun punya murid, kemudian diturunkan sampai ke masa tabi'in. Nah di masa tabi'in ini juga turun lagi. Kalau di masa tabi'in disebut dengan masa salaf. Turun lagi ke bawah risalah ini, baik itu Al-Quran, kemudian sunnah hadis baginda Rasul. Kalau di masa tabi'in itu dikenal hari ini disebut dengan mazhab. Kalau cara mengerjakannya kita harus bermazhab. Kenapa? Nggak bisa ada istilah kembali kepada Quran dan Sunnah. Lalu Al-Quran dan Sunnah itu nggak mungkin ujuk-ujuk ke kita. Maka saya ceritakan runutnya. Nah, mazhab itu apa? Mazhab itu jalan mengantarkan kita kepada ibadah yang benar. Sesuai apa? Petunjuk Nabi. Karena memang dapatnya dari Nabi. Apakah bertemu dengan Nabi?
misalkan di masa tabi'in, ada yang bertemu, ada yang tidak. Kenapa alasannya artinya kepada Nabi? Ya karena mendapatkan dari para sahabat dari Nabi, kan gitu. Kalau tidak bermazhab, bagaimana bisa kita berislam dengan baik? Mazhab itu bukan juga kelompok, teman-teman jangan salah. Mazhab itu bukan kelompok, mazhab itu adalah pilihan. Dalam apa? Dalam mengamalkan ajaran-ajaran baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kan populer tuh hari ini jika kita dengar itu bahwa kembali kepada Quran dan Sunnah. Pertanyaannya, bagaimana kita cara mengambil Sunnah, ya kan? Sunnah Nabi. Sedangkan kita ini kan nggak ketemu dengan Nabi, ya runut. Nah dari itu semua, itulah yang disebut dengan manhaj. Kalau disederhanakan lagi disebut dengan sanad. Keilmuannya dari mulai baginda Rasul, kemudian para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, di masa tabi'in salaf, di setelah tabi'in khalaf. Nah istilahnya terus sampai dengan ke bawah. Ya. Terus teman-teman mau bahas tentang namanya hadis, misalkan ya, ada namanya Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, misalkan, kemudian Imam Ahmad, terus ada Abu Daud, An-Nasai. Nah ini di bawahnya masa tabi'in, di masa khalaf di bawahnya murid-muridnya lagi, seperti Imam Asy-Syafi'i, mereka punya murid-murid tuh, terus ke bawah ya. Jangan kita berbicara, kadang-kadang akhirnya orang nggak kenal. Menurut hadis Muslim gini bla 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 misalkan. Padahal gitu kan. Seperti Imam Muslim, seperti Imam Asy-Syafi'i itu memiliki murid yang sampai dengan kepada mereka, gitu kan. Ini teman-teman betul-betul harus betul-betul tahu runutnya, sejarahnya, agar supaya apa? Kita nanti nggak salah, gitu kan. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Bukhari misalkan, kemudian Imam Hambal, Imam Bukhari, ini muridnya Imam Asy-Syafi'i gitu kan. Tuh, jadi kalau ada orang bertengkar tentang misalkan, oh menurut Bukhari begini, padahal muridnya Imam Syafi'i di masa salaf, artinya di masa tabi'in. Nah, kemudian ke bawah lagi muncullah pemahaman-pemahaman kita yang betul-betul karena tidak mempelajari ini akhirnya bingung gitu kan. Tidak bisa meletakkan substansi hukum, meletakkan hukum dengan cara yang benar. Akhirnya ribut gitu ya. Akhirnya ribut. Sedangkan ulama memiliki tradisi dalam menyampaikan risalah-risalahnya dari Allah kepada Nabi, kepada sahabat, kepada tabi'in, dan kepada ulama-ulama, sampai dengan ulama-ulama mutaakhirin, ya kan. Hari ini juga ada misalkan yang teman-teman dengar ada Syekh Imam An-Nawawi gitu kan, sampai dengan ke Mbah Maimun dan seterusnya. Itu karena sanatnya dari mulai para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in terus, nah itu guru-guru mereka gitu ya. Makanya sanad ini sangatlah penting karena bingkai daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau untuk belajar tentang kita mengerjakan suatu amalan, yaitu fikih, itu harus bersanad 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi. Kemudian nanti kalau mau belajar tentang ilmu tauhid ketuhanan, ada 2 tuh sanadnya, Imam Asy'ari dan Imam Mansur Al-Maturidi. Kalau ilmu tasawufnya tuh 2 tuh, Imam Al-Ghazali dan Imam As-Sajili. Tuh belajar itu. Jadi ada pertanyaan, bagaimana Ustaz kalau kita di luar daripada itu? Bingkai yang sudah betul-betul mu'tabar, ulama akui ya, bahwa kita harus bersanad dengan yang telah disebutkan itu. Kalau saya nggak membahas tentang yang lain-lain ya, intinya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ibaratnya yang sudah saya sampaikan itu, ikutilah itu. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sangat penting buat kita. Gitu ya, sangat penting. Sebagaimana kalau kita belajar ilmu agama dalam kita mengambil ilmu Al-Qur'an. Nah, ilmu Al-Qur'an itu juga beberapa ada disiplin ilmunya.
Siapa orang-orangnya yang bersanad? Kenapa ilmu Al-Quran itu harus bersanad? Ya, harus. Karena kalau nggak bersanad, akhirnya orang baca Quran hanya sekedar baca terjemah, akhirnya cocok logi. Gitu kan? Akhirnya cocok logi. Sedangkan di sini kita harus, ulama mengajarkan kepada kita. Artinya ulama itu apa? Mutafaqih fiddin, yang apa? Paham agama. Mohon maaf, bukan berarti saya menyatakan saya paham dalam agama, tidak. Saya menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita. Ulama itu ada disebut ulama tafsir dan ulama ilmu tafsir. Ada ulama asbabul nuzul, faham itu di situ. Ada ulama misalkan makiyah madaniyah. Ada ulama yang dia menyampaikan dengan nasih wa mansukh. Ini disiplin ilmu Quran ini. Ada juga yang muhkamah mustasabihatnya, mutakohnya, mukonnadahnya, amma khosahnya, hakiki majajinya, kinayah, dan istikharahnya. Sampai dengan tahun 224 Hijriah itu, tajwid itu pun Abu Abid Qasim bin Salam itu kemudian menciptakan yang disebut idgham, ifa, ikhlab, kemudian qalqalah, ya, mad jaiz, dan seterusnya. Itu ada sanadnya, sehingga orang tahu kalau misalkan membaca kul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril, dengung samar, ketika dia samar dengungnya itu dia diletakkan lidahnya kemudian menyebut shin, sehingga min syarril, bukan min saril, gitu kan. Nah, inilah ulama. Kemudian nahu seperti Imam Sibaweh yang mengarang harkatnya domah kasroh, itu juga Khalid bin Ahmad. Jadi Ahmad Farhuddin. Nah, yang menggagas misalkan ada ba, ada titiknya di bawah, ta ada titik 2 di atas, sa ada titik 3. Nah, itu Abul Hasan Adul Ali. Nah, itu di 62 Hijriah wafat beliau. Kemudian Amr bin Ubay itu ada ilmu balaghahnya. Kemudian ilmu kalamnya Wasil bin Atha. Kemudian tafsir yang sempurna aja seperti Abu Za'far, ya, Ibnul At-Tabari. Nah, itu ulama-ulama. Jadi sehingga Al-Quran ini bisa dipahami. Makanya kalau dulu itu disebutnya Alkitab. Nah, kaidah dasar penyebutan Alkitab itu tidak disamakan dengan penyebutan Alkitab tetangga-tetangga sebelah kita. Gitu kan, makanya turunlah ayat zalikal kitabul raiba fi, gitu kan. Zalikal kitab, gitu kan. Nah, ini juga jadi perdebatan juga, bimakna za, bimakna huruf lam, bimakna huruf kafnya. Makanya di sini dalam gramatikal bahasa sering juga diperdebatkan tuh. Za, ada yang tidak meyakini bahwa penunjukan kalimat ini misalkannya. La, maksudnya adalah lamul bu'di, makna jauh. Kafnya kaful hitof. Di sini menunjukkan orang-orang yang memang tidak memahami, yang tidak berinteraksi dengan Al-Quran yang secara baik. Makanya zalikal kitab. Jangan meragukan Al-Quran, isi Al-Quran, sebab Al-Quran untuk menjelaskan di sini dibuka dengan kalimat Al-Kitab. Gitu. Artinya dulu dengan kalimat Alkitab itu menunjukkan kepada orang-orang yang belum memahami, gitu kan, belum memahami Al-Quran, gitu. Maka disebut juga Al-Furqan dan seterusnya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sangatlah penting. Itu kaidah-kaidah dasar untuk mengawali kita belajar Al-Quran. Jadi tidak serta-merta kita belajar kemudian lihat terjemahnya, setelah tahu terjemahnya, wah ini Ustadz di ayat ini nggak ada ini diwajibkannya berjilbab, wah ini Ustadz di sini tidak ada ini misalkan sunat, nah gitu kan, karena tidak mempelajari kaidah-kaidah dasar ilmu Al-Quran. Nah,
Jadi inilah sangat pentingnya kita belajar ini agar supaya apa? Ketika hanya sekedar saja belajarnya, akhirnya kita keliru. Sebagaimana Al-Quran dalam ta'rifnya, apa itu Al-Quran? Nah, Al-Quran itu dari al, ya Quran, qoro'a yaqra'u qira'atan wal Qur'ana. Jadi pelan-pelan di sini. Qoro'a al-jamu wadamu awil dimamu ala sabili tartil. Sesuatu yang terkumpul, tersusun. Al-Quran ini sudah mengajarkan dari bahasa namanya saja. Dalam keadaan yang rapih, tersusun. Dan keterangannya itu disebut dengan tartil. Dijelaskan oleh Al-Quran, Al-Qiyamah 17-18. Ya, surah 75 tuh ya. Makanya inna alaina jam'uhu wa qur'ana fa iza qara'nahu fattabi qur'ana. Kata Allah, kamilah yang menghimpun Al-Quran. Jadi jamak wawunya waw harfun tafsir dengan susunan huruf-huruf yang disatukan menjadi kalimat disebut dengan Quran. Nih, disatukan, digabungkan, disatukan disebut dengan domun. Jadi Quran, mengapa disebut dengan Quran? Setiap bacaan Al-Quran ini terdiri dari huruf-huruf tersusun dan kalimat-kalimat yang runut teratur. Sampai kapanpun tidak ada cacat dalam kalimatnya. Nah, diterangkan surah 15 ayat 89 Al-Hijr. Inna nahnu nazzala zikra wa inna lahu lahafizun. Jadi kalau dengan iman kita meyakini apa yang disampaikan oleh firman Allah, kata Allah, kami yang telah turunkan Al-Quran, ya, sebagai apa? Zikir, supaya kamu ingat. Apa itu zikir? Yaitu mengingat Allah, yang lebih lubabnya lagi disebutkan uzkurullah. Jadi mengingat Allah. Jadi makna menurut bahasa kenapa disebut Al-Quran, semua susunan kalimat kalau dalam bahasa Indonesia dan hurufnya tersusun penuh keteraturan, ya, tidak ada cacat di dalamnya. Quran tidak bisa berubah, ya, bahasanya seperti misalkan kitab-kitab lain. Jadi yang kedua, keteraturan Quran itu disebut dengan apa? Tartil. Kenapa disebut dengan tartil? Tartil itu warotaltil Qur'ana tartila, yang mengikuti aturan bacaannya. Nah, aturan bacaannya itu seperti apa? Seperti bacaan hukum-hukumnya. Lalu nanti di sini gini, Ustaz, yang pertama kali kita untuk belajar Al-Quran itu ilmunya disebut apa sih? Gitu. Ini kalau misalkan orang awam kan, oh tahsin, oh tajwid dan ini, repot karena kan nggak tolap. Nah, makanya kadang-kadang kan ada istilah tuh tahsin, ada namanya belajar ilmu tajwid, ada dan seterusnya. Nah, saya akan jelaskan tuh istilah itu. Kalau yang namanya tahsin, umpama, mohon maaf, misalkan Kanda Reza sudah belajar baca Quran. Setelah sudah belajar Al-Quran, ketemu saya. Coba Kanda Reza baca ini. Misalkan, Bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillahnya aja begitu tuh. Lalu yang sempurna gimana? Menurut kaedah ilmu tajwid. Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Terus lanjut suratul Fatihahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, saya menyalahkan itu. Kenapa Ustadz salah? Karena nggak sesuai dengan kaedah bacaan ilmu yang disebut dengan tartil. Tartil itu disebut dengan ilmu di dalamnya adalah tajwid. Karena di dalam tajwid itu ada yang namanya harokat, tanda bacanya. Ada yang namanya nanti makhrijul huruf, cara melafatkannya. Nanti ada tanda bacanya, nanti ada hukum-hukumnya di dalamnya. Ada ikhfa, idgham, diguna, bilaguna, dan seterusnya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dari mengenal huruf, tanda bacanya, dan hukum-hukum. Nah, itu disebut dengan tajwid. Itulah awal pertama kali kita untuk belajar ilmu agama. Lalu kalau tahsin apa? Nah, itu tadi, karena Kanda Reza cara membacanya kurang pas, belum benar, maka akan kita perbaiki. Memperbaiki itulah disebut dengan tahsin. Nah, itulah ilmu Al-Quran. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memang bukan berarti kita belajar yang artinya lebih rendah lagi terus, waduh, ini Ustadz
ini mau saya udah tahu yang begini, nggak apa-apa kalau udah tahu, mudah-mudahan kita lebih lagi, lebih untuk mutolaah, berarti nanti kita lebih tajam lagi gitu kan. Nah itu Al-Quran sekilas. Kemudian bagaimana kita untuk mengetahui hadis? Nah ilmu hadis di sini kan tadi bagaimana caranya untuk kita belajar ilmu Al-Quran itu dari mana awalnya? Tajwid tuh. Karena di dalam tajwid tadi sudah saya jelaskan. Sekarang misalkan hadis. Kita hadis ini tidak ujuk-ujuk terus sekonyong-konyong baca sebuah dalil Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Tirmidzi, misalkan Abu Dawud, An-Nasa'i dan seterusnya. Enggak. Jadi teman-teman harus ingat bahwa di dalam ilmu hadis itu dasar kaidah untuk belajarnya yang pertama ada 2 sumber utama yang harus teman-teman pahami yang disebut dengan masdarul hadis, sumber utama hadis. Nah, jamaknya disebut dengan masodir. Nah, masdarul hadis ini adalah sumber-sumber yang primer. Teman-teman pasti pernah dengar nih di Komal atau di umum ya. Ada 9 tuh yang populer. Pernah dengar misalkan Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ahmad, Sunan Abu Daud, An-Nasa'i, ya kan? Nah, inilah yang disebut dengan masdarul hadis. Ya, sumber utama hadis. Nah, sumber utama masdarul hadis ini dibagi menjadi 4. Ini sebelum kita belajar tentang metodologi mengetahui hadis ini, misalkan ada tingkatan-tingkatan hadis, namanya misalkan sahih, misalkan dhaif, itu nanti kita akan mengetahui dulu bagaimana sumber-sumber hadis. Dari 9 pokok ini dibagi oleh ulama menjadi 4 bagian. Nah, pernah kan teman-teman mungkin ada yang pernah dengar atau tidak ya. Dari Sahih Bukhari, misalkan Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Imam Ahmad, Sunan Abu Daud, An-Nasa'i, itu 9 pokok ini dibagi menjadi 4 istilah. Istilah yang pertama disebut dengan al-jami. Tuh. Apa al-jami? Tuntunan komprehensif yang luas juga. Di sini hadis kalau sudah al-jami berarti di dalamnya ada tentang ibadah, tentang akidah, tentang muamalah, tentang bisnis, tentang sosial dan seterusnya. Makanya disebut misalnya al-jami tapi al-Bukhari, Sahih Muslim gitu. Al-jami ini masih juga bersifat umum. Nah, ada istilah disebut dengan al-jami. Teman-teman kalau nanti tentang ibadah, tentang akidah, muamalah, nah, bisa buka di sini al-jami. Ini istilah yang pertama. Istilah yang kedua ada disebut dengan kitab hadis sunan. Nah, pernah misalkan teman-teman dengar Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, terus Al-Baihaqi gitu kan ya. Apa yang disebut dengan sunan dalam istilah hadis? Nah, ini susunannya yang urutannya itu metodologinya, caranya itu urutannya berdasarkan fikih, gitu ya, berdasarkan fikih, gitu kan. Tadi fikih tadi udah dijelaskan ya. Nah, tuntunan secara fikih ini, kalau misalkan kita mendengarkan atau teman-teman pernah dengar ustadz-ustadz berbicara tentang dalam Sunan Abu Daud dan seterusnya gitu kan, kalimatnya sunan gitu. Berarti hadis itu metodologinya urutannya menurut fiqh, menurut ilmu fikih. Nah, yang ketiga ada al-musnad. Kadang-kadang waktu debat-debat itu ya, dalam hadis ini menurut hadis Bukhari misalkan atau musnad Ahmad, ya, dia nggak ngerti musnad itu apa. Kitab hadis yang disusun berdasarkan riwayat. Tuh. Berarti kalau musnad Ahmad itu berarti riwayat hadis itu terkumpul di dalam riwayat Ahmad, misal musnad Ahmad. Kalau riwayat-riwayat itu cari di al-musnad. Nah, ada lagi yang keempat, yang terakhir, kelompok daripada hadis ini disebut dengan mu'zam. Mu'zam itu untuk apa? Mengetahui sumber keberadaan di mana, di kitab mana, kitabnya, misalkan huruf hijaiyahnya, alfabetnya,
Mu'zam misalkan Imam At-Tabrani, Mu'zam Imam At-Tabrani misalkan menjelaskan tentang apa? Misalkan contohnya tentang hadis-hadis misalkan niat atau bab apa saja. Nah, kita harus tahu di dalam kitab Mu'zam ini berarti ketika kita pengen mengetahui satu hukum yang terdapat dalam hadis, keberadaannya ada di mana ya? Cari di kitab Mu'zam. Nah, di sini mustaratul hadis ini pada saat kita ingin tahu hukum hadis tentang misalkan tuntunan-tuntunan apa gitu. Nah, kita bisa di Mu'zam. Termasuk juga hadis lengkap ini disebut dalam istilahnya marja. Marja itu hadis-hadis pilihan. Seperti hadis-hadis pilihan itu seperti apa contohnya? Al-Arba'in An-Nawawi. Itu ada berapa? Ada 42 hadis. Riyadus Sholihin. Ada berapa itu? Ada 1896 hadis. Hadis-hadis pilihan. Nah, sedangkan yang menyusun secara alfabet, nomor, halaman, penulisan. Kalau dulu belum ada kitab itu. Nah, akhirnya ulama menciptakan agar supaya hadis-hadis ini terkonstruktif gitu, ada nomornya. Kadang-kadang orang sebelah misalkan menurut hadis 1400 muslim gini, padahal dia nggak ngerti sejarahnya seperti apa gitu ya. Nah, yang menyusun nomor halaman, kemudian penulisan, jumlah, nah itu nama tokohnya Muhammad Fuad Abdul Baqi. Jadi jenis penomorannya, jumlah hadisnya, tema hadisnya gitu ya. Misalkan bab iman, nah itu dikasih nomor. Dan itu di setiap buku hadis itu sama semua, runut seperti Al-Quran begitu. Makanya maaf kalau yang googling mau sampai botak dia begitu dia buka misalkan hukumnya apa tentang peribadahan berarti secara fikih yang menurut tuntunan fikih apa, di Sunan Abu Daud nomor. Nah, kalau sudah ada di sini Tarkim Bauli, penomoran internasional, muhtasor ihtisornya, rangkuman hadis, nah disebut dengan hadis. Kita buka Google nggak ketemu. Makanya kalau lagi debat yang satu googling, yang satu pakai buku juga terjemahan. Nah, ini akhirnya jadi miss. Yang satu ngomong bener, yang satu enggak. Nah, akhirnya ribut. Nah, karena tidak belajar di sini di Mu'zam gitu. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita ketahui. Ini belum kita kepada lubabnya, tetapi untuk kisi-kisi kita untuk mengetahuinya. Nah, pada kesempatan malam hari ini sambil santai-santai kita bagaimana caranya untuk sedikit demi sedikit memahami. Sedangkan hadis itu kan ma'utifa ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min qauli au fi'li, ya kan? Au taqriri au sifati, ya kan? Hukiyatin au kulukiyatin. Nah, jadi min ba'di. Artinya di sini ada pun contoh sifat ya, jalan bagaimana kita ini mengetahui baginda Rasul dan seterusnya, referensi yang paling lengkap dalam kitab gitu. Nah, makanya kita mengetahui tarikh sejarahnya dulu. Ya, makanya ada kitab-kitab hari ini yang muncul tentang sejarah-sejarah baginda Rasul seperti As-Sama'il Al-Muhammadiyah. Murah kok itu bukunya, beli aja tuh. Setelah kita mengetahui sejarahnya dari mulai awal ulama memberikan pembelajaran di situ, kita baca itu. Kemudian yang ditulis oleh misalkan Imam Abu Aisyah Atta ya, Ramizi ya, Ibnu Sauroh, itu menjelaskan tentang bagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu murid dari Imam Bukhari. Adapun misalkan contoh perkataan ucapannya diantaranya diriwayatkan oleh Abu Hafiz, nah ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Arba'in An-Nawawiyah. Wah, itu kalau Ustadz Tristan udah pernah baca tuh. Beliau karena santri juga, jadi itu kaidah-kaidah dasar untuk mengetahui tarikh sejarah bagaimana kitab-kitab diciptakan dan memiliki tradisi-tradisi ulama itu dalam mengerjakan
keilmuannya, seperti mulai matannya dari hadis itu ada disebut dengan matan. Matan itu isi daripada hadis. Contoh misalkan kita ingin mengikuti hadis-hadis baginda Rasul tentang peribadahan, yang kita ambil misalkan mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Nah, Imam Asy-Syafi'i itu kitabnya ada 4 kitab besar seperti Al-Um, Al-Imla, Mukhtasar, Bauti. Kitab Al-Um yang induk itu disebut dengan misalkan matan. Nanti dari matannya itu disarah oleh ulama setelahnya. Ada kholasah pendapat-pendapatnya, ada mukhtasar. Kemudian ada bagaimana metodologi untuk menghafal-hafalnya. Disebut dengan nadom gitu ya. Nah, jadi nggak sesederhana itu ketika kita mendapatkan buku, kemudian kita baca, kemudian untuk dijadikan debat misalkan, yang kita sendiri belum tahu kedudukan substansi daripada hukum itu, gitu kan. Ketika misalkan Al-Jami didebatnya untuk misalkan kepada Sunan, As-Sunan didebatkan oleh Al-Mu'jam, Al-Mu'jam kepada Musnad. Nah, ini akhirnya nanti kacau. Sedangkan dalam ilmu ini hadis itu sangatlah luas sekali. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah kita pentingnya untuk mempelajari kaidah-kaidah keilmuan. Nah, kembali kepada Al-Qur'an, di mana ada istilah-istilah nanti Al-Qur'an, di sana ada istilah tafsir, nanti ada istilah-istilah hadis dan seterusnya. Karena waktu kita yang sangat terbatas, jadi saya hanya menyampaikan beberapa kaidah-kaidahnya, belum kepada lubabnya, agar supaya nanti menjadi PR kita semua. Materinya hari yang akan datang kita akan pilih gitu. Contoh misalkan tentang perumusan tafsir. Bagaimana ulama itu sehingga hampir hari ini di komal-komal sampai ada yang ngomong tafsir itu kan karangan orang, pendapat ulama, mana yang penting la ilaha illallah. Kadang-kadang ini saya untung aja nggak deket itu, kalau deket dijitak sama Kanda Tristan ini. Jadi rumusan tafsir itu ulama telah membuat mudah kita untuk mengamalkannya. Makanya ada istilah siaq, shin ya alif qaf, sin ya alif qaf. Siaq itu terkait dengan teks ayat yang dipahami. Contoh misalkan Al-Maidah 51 ya, misalkan ini yang suka populer. Dalam memahami teks terjemah, bukan langsung terjemah yang dibaca, itu makna langsung yang tidak begitu. Teks yang dibaca itu bukan makna ya. Ada ilmu-ilmu lain yang yang menyertai, minimal ada 3 ilmu buat lihat makna ya. Seperti yang pertama, ilmu lughah. Apa ilmu lughah? Ilmu bahasa. Nah, bahasanya tapi bahasa Quran, yang dimana dalam bahasa Arab itu ada turunan-turunan, 4 turunan ilmu bahasa Arab. Bahasa Arab tapi bahasa Quran. Nah, ilmu Quran namanya. Yang pertama apa? Nahu. Ilmu yang mengetahui akhir daripada bahasa Arab dalam kalimat. Contoh misalkan doroba gitu. Nah, itu ada tingkatannya. Tingkatannya ada tingkatan yang pertama disebut dengan misalkan yang paling dasar itu Zurmiyah. Ada Imriti, ada Alfiyah yang 1000 bait dalam bahasa Arab. Nah, bisa kita bedakan huruf yang ada alif, lam dengan yang tidak. Kita belajar tuh yang namanya nahu. Itu yang pertama. Lalu ada yang kedua dalam memahami ilmu Quran itu, ada yang disebut dengan ilmu sorof. Sorof itu memiliki 12 turunan ilmu. Contohnya misalkan dalam bahasanya kholaqo, beda dengan misalkan yatluku, padahal artinya sama. Misalkan jalasa, telah duduk. Yajlisu, akan duduk. Jalis, orangnya. Majelis, tempat duduknya. Majelis, tempat yang bisa mendapatkan ilmu. Majelis ulama, tempat orang-orang berilmu. Tuh, itu indahnya tuh dalam sorof. Kemudian yang ketiga balagoh. Kesastraannya. Nah, di sini ada yang disebut dengan ma'ani. Ma'ani itu memilih kata, diksi yang paling tepat. Contoh misalkan zalikal kitabula. Kitab ini, hadza ini, za ini. Dalam misalkan zalikal kitab, za ini
lamul bu'di dan kaful hitab. Ini ada juga asbabulnya. Nah, Nabi di dalam kata Al-Quran turunan ayat zalikal kitabula raiba fi ini, Nabi itu menunggu wahyu gitu kan, menunggu wahyu. Jadi kitab ini yang kamu tuduh sebagai rekayasa itu. Nah, sampai ulama menerjemahkan kalimat za itu bisa diartikan ini, bahkan ada dalam sarifatinya, dalam ulama menerjemahkan bahwa ketika kalimat za itu berarti kitab ini yang kamu tuduh sebagai rekayasa itu. Wah, itu ulama menerjemahkannya sampai di sini. Kemudian gitu kan, jauh dari apa yang kamu bayangkan. Gitu kaful hitopnya tuh tidak seperti yang kamu katakan. Jadi la raiba fi, coba kamu buat Quran, silahkan seperti contohnya kalau bisa gitu kan. Nah itu dan seterusnya. Nah, itu ilmu balagoh. Kemudian ada namanya ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani itu bicara santai tentang apa? Muqtadohal, ya, situasi dan kondisi. Orang yang mengerti ma'ani artinya muqtadohal, dalam situasi dan kondisi itu nggak basing-basing gitu kan. Makanya di dalam ma'ani itu didampingi dengan bayan, apa? Supaya lebih jelas. Kalau ada orang yang menjelaskan tentang ilmu agama, terus kemudian muqtadohalnya yang dijelaskannya, kemudian bayannya supaya lebih jelas, kemudian sulit dimengerti. Nah ini harus belajar ilmu ma'ani dan bayan. Sehingga juga ada lagi yang disebut dengan badi, ilmu badi. Apa itu? Supaya senang, tidak kesinggung. Itu Al-Quran tuh. Bayangkan ilmu kaidah dasar Al-Quran, ya tadi selain nahunya, selain sorofnya, balaghahnya, ma'aninya, bayannya, badinya, bicaranya muqtadohalnya bagus, supaya lebih jelas, supaya orang seneng gak kesinggung. Nah kalau menyampaikan Al-Quran terus kesinggung-singgung, marah-marahan, lah ngopo kata bahasa orang Jawa itu ya. Nah kemudian selanjutnya kaidah dasar Quran itu ada yang disebut dengan arut. Apa itu arut? Ilmu arut tuh yang membedakan bahasa Quran dengan bahasa syair. Gitu. Dan membedakan pahalanya juga yang bisa kita amalkan. Nah ilmu arut ini juga nanti muncul lagi ya. Ada turunannya, ada 16 turunan. Ada bahar, bahar itu juga turun lagi, ada yang disebut dengan tawil, kemudian madid, rojas dan seterusnya. Nah ilmu arut ini bisa agar supaya apa? Agar supaya kita cepat paham. Nah jadi teman-teman, tafsir kata Nabi jika pakai akal. Nah tadi kan diawali dengan tafsir ya. Ulama itu memberikan isyarah kepada kita. Ulama dari mana? Dari baginda Rasul. Baginda Rasul dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, tafsir ini kata Nabi, jika pakai akal sekalipun itu benar, tetap itu salah. Karena dasar ilmunya salah. Enggak ada, artinya tidak ada. Jika kita ada misalkan masalah di dunia kita ini, taruhlah di dunia TikTok ini, ada masalah aja kita, mungkin kita matiin TikTok ini udah kelar masalahnya. Tapi kalau urusan dengan Allah, artinya siapapun yang coba-coba menafsirkan Al-Quran tanpa dari kaedah keilmuannya yang sudah ditetapkan oleh baginda Rasul, artinya daripada ulama yang diajarkan dari baginda Rasul, itu berarti kita itu sudah salah kaprah. Quran adalah firman Allah. Ya, jadi bila bermasalah dengan firman Allah, berarti bermasalah dengan Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Jadi istilahnya penduduk langit dan penduduk bumi, nah artinya kita sudah bermasalah tuh. Khusus buat kita semua muslimin muslimat, tentunya teman-teman saya yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya cintai, maka kita berhati-hati.
menafsirkan Al-Quran. Sebab jika kita tidak pakai kaedah ilmunya, ya salah, berarti bermasalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia akhirat kita akan dihisap, ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau lain agama ya terserah lah ya. Nah, makanya kita beritahu supaya apa? Tidak salah, dan dipastikan mereka pasti kalau konteksnya dengan aturannya yang benar, insya Allah benar. Nah, ini baru kaidah-kaidah tafsir ya. Nanti ada asbabul nuzul. Nah, asbabul itu seperti apa? Asbabul nuzul disiplin ilmunya. Kemudian berkaitan dengan hukum-hukum, ya kan? Nanti di situ ada namanya hukum-hukum bagaimana untuk memahami Al-Quran. Jadi teman-teman, saya tidak panjang lebar. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sini waktunya saya sudah berapa menit ya? Lama banget tuh sudah. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada kekurangan saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dan saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Waalaikumsalam ketinggalan. Oh iya Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi apabila nggak keberatan, mungkin apabila Ustaz mengizinkan, bisa kita ada sesi tambahan Ustaz dengan sesi tanya jawab atau gimana Ustaz? Boleh, tapi tanya jawab 3 orang saja ya. Baik Ustaz, baik. Saya mau nanya yang pertama Opas. Waalaikumsalam. Baik, mungkin di sini sebagai moderator aja ya, menampung pertanyaan, nanti bisa disampaikan oleh Ustadz jawabannya. Ya. Tampung dulu Ustadz atau gimana? Mau langsung jawab satu Boleh. pertanyaan Ustadz? Ditampung dulu. 3 pertanyaan ditampung aja. Itu biar Baik. supaya moderatornya ada kerjaan. Betul Ustadz. Silakan yang mau bertanya siapa? Saya Ustaz. Oh iya Umu. Bismillah. Izin ya Kak Yun nanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan memang Salam. naik ya. Untuk kajian ini, kajian materinya tafsir nggih Ustaz? Pripun? Kajiannya ini materinya Oh, tafsir iya. nggih. Terus nanti iya, Umu, ini mau setiap hari apa Ustaz? Iya, Umu, mohon maaf, ini mungkin bisa dijelaskan oleh R ya. Dalam pengertian di sini Umu, ini acara pembuka untuk taklim, kegiatan kami ini insya Allah rutin. Tapi untuk waktunya mungkin bisa menyesuaikan dengan waktu narasumber Umu. Jadi di sini iya ada jadwalnya, dan nanti mungkin Umu bisa mengikuti kami Umu agar bisa ada notifikasi ke Umu. Iya. Ikut grup. Umi. grup. Ikut grup sudah, dulu. Iya. sudah masuk grup Ustadz, hanya saja nanti kadang saya kan juga ada jadwal misi gitu ya. Makanya Betul. ingin tahu waktunya juga, kepingin mengikuti, masih pengen belajar lagi murojaah Ustadz, yang Masya Allah, saya Bu tanyakan nanti Ustazah. untuk balaghah ini Ustadz, saya pengen belajar balaghah Ustadz. Iya. Oke, barakallah. Jadi iya, mungkin tadi Ustadz hanya sekedar memperkenalkan permulaan aja dulu mungkin Ustadz ya. Jadi belum ada Ya, yang kajian ya. spesifik. Oh, ngeten. Oke. Tapi kisarannya antara Al-Quran dan hadis Ustadz saja. Iya. Dari awal malah seneng Ustadz, artinya kalau segala sesuatu itu kita awali dari yang paling dasar, kemudian bertahap, itu kan lebih mungkin nanti kita mendapatkan ilmunya gitu loh. Seperti itu. Iya. Barakallah, Mungkin ada Ustadz. yang disampaikan Ustazah siapa ya? Bu Ustazah, monggo silakan kalau mau menambahkan. Ada yang disampaikan atau ada yang mau ditambahkan, silakan.
Saya itu sebenarnya Masya Allah ya dengan adanya room seperti ini tuh seneng gitu loh. Artinya kalau bisa jadi juga nanti Ustadz kalau ada waktu bisa di room saya gitu juga selain di DTA saja karena saya kan juga sudah termasuk anggota di DTA bukan anggota sih tapi termasuk masuk grup di DTA saja ini karena kan pertama Iya, kali masuk TikTok ini dari Ustazah Yuli ya dari Kak iya. Yuli ya. Ya, Berarti saya follow ya Bun ya, saya follow ya. boleh, boleh. Oke. Oh ya, R juga belum follow. Izin follow Iya, saja. iya memang Iya, kadang-kadang iya. Oke. gitu. Senang sekali Ustaz. Nanti kan saya bisa bantu untuk mematahkan kadang kita itu juga apa ya masuk di room-room itu kadang kan yo kalau saya pribadi Ustaz ya ini jujur saja eh, TikTok ini kan langkah baiknya ya kalau kita jadikan dalam ranah dakwah ya bukan hanya sekedar debat mendebat kemudian hanya sekedar untuk mencaci maki mengkafirkan gitu kan lah ini yang kadang itu risih juga ya lah apa namanya pengen apa di komal-komal seperti ini nih yang benar-benar ilmu itu bukan hanya sekedar untuk mendebat tapi bagaimana ilmu itu untuk diaplikasikan kan itu intinya gitu Ustadz. Oke. Betul, betul, Pokoknya Ustaz. Ini luruskan niat aja gini Bun. Luruskan oke. niat bahwa kita mendapatkan ilmu ini tadi misalkan untuk membantah tuh jangan, intinya kita meluruskan. Tapi ini Ustadz, kadang kan kita juga ingin meluruskan mereka waktu ketika di komal-komal gitu itu. Artinya kan juga masih harus banyak butuh rujukan-rujukan dasar-dasar yang kuat karena kan mereka itu sebenarnya bisa dipatahkan dengan statement-statement yang benar-benar makalah Allah, makalah Rasul gitu Ustadz. Jadi kan Betul. Iya. oke. Masya Allah. Iya. Kalau begitu boleh ini ada yang ditanyakan ke Ustazah Umu Nafi ini terkait ini menurut Saya, Umu Nafi ya ini saya bagaimana senang nih cara iya ya eh, bagaimana cara cara kita supaya istiqomah tolabul ilmi ya. Karena kalau gitu. iya fenomena di TikTok ini kan lebih banyak ke debat kalau tidak mungkin ke hiburan Nah, gitu. nah, Nah, seperti yang tadi Ustazah sampaikan gitu, dengan ya, komal-komal seperti ini, nah bagaimana caranya umum? oke. Dipersilakan. Eh, boleh bicara sedikit ya Ustadz, Nyun Sewu, Silakan nggih. silakan silakan. Silakan Nggih. Bu Ustazah. Saya juga senang sekali, Masya Allah, Alhamdulillah ya, cari bukan cari teman sih, cari apa namanya yang bisa menguatkan di dakwah di Komal ini gitu loh. Nah, eh, di sini karena memang ya saya di offline itu juga full ya artinya di sini ada pagi siang sore gitu kan memang jadwal full juga di offline karena qadarullah Ustadz kami diamanai 35 majelis taklim gitu ya untuk Masya di Allah. offline ini gitu jadi karena memang taklim kita itu sifatnya itu kita menyampaikan sesuatu materi gitu nggih lah materi itu dicerna sama mat'u kemudian nanti para penyimak itu dibuka sesi pertanyaan, tanya jawab. Nah, seperti itu. Dan di situ ditanamkan nilai-nilai yang dimana nilai-nilai yang intinya di sini ilmu ini kita sampaikan kepada mereka dengan dakwah kita, dengan bagaimana kita memahami mat'u kita di sini kalau mat'u kita ini seorang dosen atau katakanlah seorang apa namanya orang yang berpendidikan kan lain kita dalam menyampaikannya. Beda lagi kalau dengan orang yang awam, beda lagi kalau dengan orang-orang yang memang orang ini berdasar untuk belajar. Nah di sini saya sarankan untuk room seperti ini memang harus ada di komal-komal kita yang memang sefikrah. Artinya sefikrah apa di sini? Yang benar-benar kita ini saling menguatkan dalam hal ini gitu loh Ustaz. Nah, mungkin bisa nanti terjadwal. Oh ini materi akidah nih, ini materi fikih nih, ini materi tafsir nih. Karena mungkin kita ini yang ada di Komal ini mohon maaf sekali banyak sekali yang berdebat itu dengan menggunakan dalih-dalih Islam tapi nggak paham gitu loh seperti itu. Nah maka kalau boleh saya sarankan ya Ustadz apa namanya bisa istiqomah benar-benar untuk apa namanya
berdakwah di Komal ini ditentukan mungkin sesuai dengan Ustaz juga waktunya ngoten nggih. Jadi kalau bisa nanti apa namanya bisa di bisa di Komal kami juga gitu ya. Jadi nanti kita barangkali bisa dijadwalkan Ustaz ini nanti panitianya siapa. Saya setuju sekali, senang sekali sehingga apa namanya di Komal ini nggak hanya untuk debat Kristen itu aja kayak gitu. Jadi kita ini sebenarnya masih banyak ilmu yang harus kita pelajari sebenarnya, nggak hanya itu aja gitu. Betul. Itu barakallah Ustaz. Jazakallah khair. Sama-sama Umi. Ustaz. Ya, terima kasih untuk waktunya, Kak. Terima kasih banyak. Ya, kita saling support aja Kak ya, saling support ya gitu. Ya. Ya, silakan R. Baik, kita lanjut lagi. Mungkin sambil Sebelum nunggu itu- Ustaz ya. Sebelum itu Ya, Ustaz. mungkin saya mau jelaskan apa yang dimaksud dengan Umi ya. Oh, silakan Jadi Ustaz. gini teman-teman, yang dimaksud dengan Umi itu ya dalam kajian kita ini tidak bisa di cover satu orang ya. Jadi mungkin nanti pas kebetulan jadwal saya ya ada acara dan seterusnya. Nah jadi penting sekali nanti kita buat sesi di room ini seperti misalkan kajian Quran. Nah nanti Quran kita menjelaskan tentang ihwal Quran, pemahaman dari mulai definisi gramatikal, Betul, Ustaz. apa namanya Setuju, secara setuju. linguistik pemahaman Al-Quran seperti apa dan ilmu-ilmunya seperti apa. Itu. Betul. Kedua nanti tentang fikih. Nah fikih ini teman-teman ini sangat luas ya, makanya berbagai macam apa namanya pengetahuan yang disampaikan itu kan ini sekali lagi mohon maaf tidak semua apa yang kita sampaikan itu orang itu memahami, karena kan misalkan ada yang baru dan seterusnya ya, atau ada yang mu'alaf, ada yang baru hijrah dan seterusnya. Tapi saya berusaha, makanya saya mengawali dengan prolog saya tadi mukodimah saya yang begitu panjang untuk tidak harus dihafal tapi minimal mengenal. Setelah mengenal, oh metodologi cara beragama itu seperti ini. Nah nanti langkah-langkah yang akan diambil oleh admin di room ini harus mengambil poin-poinnya. Oh berarti langkah utama dasar dalam belajar ilmu agama apa? Terus misalkan tidak harus buru-buru tentang belajar tafsir, belajar misalkan Qur'annya, belajar hadis. Nah itu nanti kita kalau belum dari dasar nanti kita keliru. Saya tadi kenapa dalam disiplin ilmu hadis itu belum kepada lubabnya, saya hanya untuk ya kan hanya mukodimahnya aja agar supaya diketahui. Betul. Kemudian Quran juga demikian. Nah, jadi nanti kalau fikih itu ada yang terkini ya, ada yang disebut misalkan fikih kontemporer. Fikih kontemporer ini dapat membantu kita semua karena ini fikih yang sudah jadi. Tapi kalau untuk membahas qawaid fik dan usul fik bukan ranah kita, itu ranahnya ulama, ya kan? Artinya gini, ketika kita akan meramu sesuatu gitu ya, itu disebut dengan qawaid dan usul fik, sehingga muncullah hasilnya disebut dengan fikih. Misal contoh, saya kasih contoh di sini. Dalam kita belajar ini, pertama misalkan dalam fikih itu hukum-hukum dalam Islam. Nah, kaidah dasarnya apa? Hukumnya apa saja sih gitu kan? Ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Nah, nanti ditakrif tuh. Apa takrif itu? Didefinisikan, gitu kan? Dijelaskan. Apa yang dimaksud dengan wajib? Terus golongan wajib itu dalam agama Islam kita ini apa saja yang wajib? Gitu loh. Terus sunnah itu dibagi menjadi berapa? Gitu kan. Nah ini kita harus paham. Nah terus yang termaksud misalkan haram. Nah nanti dalam fikih itu ada lagi begini. Nanti itu kan suka di debat-debat itu. Ya orang Islam ini haram juga ya dimakan, kalau kepepet kan kita sakit hati kan ngedengernya gitu kan. Nah karena ada ilat, dalam bahasa kitab disebut dengan ilatnya, suatu peristiwa ya yang insidentil yang pada saat itu haram bisa menjadi berubah
menjadi halal gitu. Ini memang kalau pakai pakai naluri akal yang nggak sehat, orang pasti nuduh Islam itu nggak bener nih, berubah-ubah, ya kan? Padahal di sini diilustrasikan, makanya ditakrif. Nanti ilustrasinya seperti apa? Contoh dalam fikih. Ketika kita nih di komal 1, 2, 3, 4, 9 orang naik pesawat. Ketika di pesawat, mohon maaf, wallahu alam ya. Ketika terjadi peristiwa kecelakaan pesawat, yang hidup, misalkan kita semua hidup nih di tengah hutan gitu kan. Tapi pada saat di tengah hutan itu, misalkan tidak ada makanan yang dimakan, misal. Nah, ketika tidak ada makanan yang di situ itu yang adanya babi misalkan, atau hal-hal yang diharamkan oleh syariat, gitu kan. Makanya apa itu syariat? Cara mengerjakan isi agama bentuknya adalah ibadah, ilmunya disebut dengan fikih. Tuh. Segala sesuatu perbuatan kita dalam keseharian kita ini harus dengan melalui fikih. Dari mulai kita keluar rumah, ya kan, di luar rumah sampai balik lagi di rumah, dari mulai makan, dari mulai tidur, dari mulai masuk WC, keluar WC, sampai campur sama istri dan seterusnya, diatur oleh fikih. Alas dasar sumbernya apa, dari mana? Al-Quran dan Sunnah. Nah, gitu kan ya. Nah, maka dari elat itulah kita bisa, karena kita ini akan menetapkan diri, karena diciptakan pikiran, ya, akal dan seterusnya. Ya kalau kita nggak makan, sudah dipastikan orang nggak makan sehari 2, 3, 4, 5 pasti meninggoy gitu kan, meninggal. Yang ada di situ babi kita sembelih. Peso nggak ada, misalkan golok nggak ada, segala macam. Ya sudah, bagaimana caranya itu bisa dimakan untuk mempertahankan hidup kita sambil kita apa? Istitoah. Artinya berupaya untuk mencari jalan keluar, gitu kan. Artinya kita untuk manfaatkan itu untuk menyambung kehidupan kita. Setelahnya itu ikhtiar. Nah teman-teman, jadi di dalam kajian ilmu agama ini sangatlah luas, maka harus dari kaidah-kaidah dasar dulu, gitu kan ya. Nah kalau udah dari nanti Quran juga melalui ilmu dasar Al-Quran, fikih juga ilmu dasar fikih, hadis juga ilmu dasar hadis, terus dari runut dari awal dulu. Apalagi yang paling penting ada tentang misalkan ilmu tauhid, ya. Itu penting Ustaz. Aqidatul awam, di situ nanti ada namanya, kita belajar wujud, qidam, baqa, muhalafatul dan seterusnya, nanti kita kita takrif, ya kan, agar supaya apa, keimanan kita jangan sampai nanti seperti di komal-komal, di makna wujud, qidam dan seterusnya nggak paham. Nah ini di bab aqidatul awam, nanti teman-teman kita pasti akan belajar itu, tapi pelan-pelan. Nah nanti baru penetapan akidah kita. Terus kita itu kadang-kadang mudah ya berbicara tentang ahlus sunnah wal jamaah, ya, tapi yang lubab ahlus sunnah, yang dikatakan ahlus sunnah itu luas sekali. Artinya bagaimana kita beragama ini, cara beragamanya dan cara mengerjakan isi agamanya dengan sanad yang sampai dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu baca Qurannya, mengetahui Qurannya, baik itu hadisnya, baik itu mempelajari fikihnya dan seterusnya, harus bersanad dengan sesuai dengan tuntunan ahlu sunnah wal jamaah. Nah itu dari saya teman-teman. Saya rasa gini, Masya Allah. karena memang waktu saya terbatas, jadi Umi bisa lanjutkan, Umi bisa dilanjutkan sementara. Iya Ustaz. Sedikit Ya. Ustaz. Siap. Sedikit aja Ustaz, sedikit aja. Berarti tadi kan kembali kepada, maka muncul dengan istilah karena pada dasarnya kan babi itu hurimat alaikumul maitah waddam walahmal khinzir ya Ustaz. Nah tadi kan ada ini yang namanya kaidah usul fikih ya Pak. Kalau nggak salah gitu Ustaz, nanti saya dibenarkan ya. Misalkan kayak seperti ini, laisa al hukmu ma'a darurah. Jadi di sini kan tadi Ustaz menyampaikan Elatnya ketika darurat ya. jadi tidak ada hukum bersamaan dengan darurat. Nah ini kadang ada nih, saya menemukan di Komal itu udah ngotot bahwa ya nggak boleh gitu. Jadi kita gimana ya istilahnya gitu, sudah kita jelaskan tapi nggak
Ya begitulah orang kalau masih memang belum paham kan ya seperti itu ya, kita maklum lah seperti itu. Jadi memang kan yuk butuh untuk kita ini betul-betul untuk mengilmui itu gitu loh ya Ustaz ya. Nggak hanya Ya sekedar makanya 3 pokok dalam diri manusia: 1 jism, 2 ruh, 3 akal. iya. Jism fisik dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, itu ada nutrisi. Kemudian ada lagi yang disebut dengan ruh. Ruh juga ada nutrisi, yaitu ibadah. Akal ya akal. Nah, tiga pokok ini kalau nutrisinya salah, terus kemudian cara belajarnya juga salah, jadi tidak memiliki disiplin ilmu yang sudah diajarkan oleh ulama-ulama terdahulu, ya artinya tidak melalui secara, kalau istilah zaman sekarang itu secara akademisi lah ya. Oh Kemudian iya. kalau secara lainnya itu ada secara pondokan lah, uang yang di pondok dan seterusnya. Nah kalau nggak, memang dari awal memang sulit pun. Jadi kita harus betul-betul memaklumi gitu, dan orang begitu ya nggak perlu didebat. Terakhir Ustaz, untuk akidah kalau bagi Ustaz nggak masalah ya, kan di sini ada namanya akidah, akidatul awam oke lah. Tapi di sini kita ada pernah belajar namanya akidah wasitiyah, akidah tohawiyah. Itu menurut Ustaz gimana Ustaz? Saya rasa gini Bu, Nggak apa-apa kan? kalau untuk yang di sana itu kita pakai satu aja dulu. Oh Jadi iya, biar supaya Maksud, teman-teman ya nggak betul bingung. Ustaz. Nanti Makanya teman-teman saya bingung. nanya Ustadz, apakah menurut Ustadz itu kan nggak maksudnya nggak disalahkan kan kalau kita juga belajar maksudnya akidah itu gitu loh. Ya, Maksudnya tapi kalau kita sendiri gitu loh. harus Iya. yang sudah memiliki dasar dalam ilmu Heeh. agama. Nanti kalau nggak punya tahu ilmu dasar agama, repot bun kitanya gitu. Soalnya yang sudah kita pelajari kan akidah itu gitu loh. Tetapi nggak ada salahnya sih nanti kalau ada akidatul awam ya, anak saya juga belajar akidatul awam gitu ya. Saya juga ingin belajar gitu ya. Jadi seperti itu gitu. Karena yang Nah, sudah kita pelajari kan akidah wasitiyah, apa namanya usulul salasah, wasitiyah, tohawiyah, asma wa sifat gitu. Nah ya mungkin mantap. kalau di room ini, di Komal ini, kalau kalau boleh saya sarankan, pertama yang mungkin harus kita berikan kepada apa matku kita itu harusnya kitab Adabut Ta'lim wal Muta'alim, atau yang disebut juga dengan apa namanya Ta'limul Ilmi. Karena itu Nah, sangat penting dan sangat mendasar. Di sana ada 20 simpul yang dimana di situ itu wajib bagi para penuntut ilmu ataupun pengajar tahu adab-adab di dalam menuntut ilmu dan adab-adab di dalam bermuamalah. Itu penting, Ustadz. ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Bunda ini dalam kitab Ta'limul Ta'lim itu pasal pertama, pengertian ilmu, ya, fikih dan keutamaannya, kewajiban belajar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya seperti kitabul ilmi ya faridatun ala kullil muslimin, itu dibukanya dengan itu tuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita semua menurut ilmu, ya, hukumnya fardu bagi setiap muslimin, laki-laki perempuan. Nah, itu nanti terus tuh. Jadi dalam kitab Ta'limut Ta'lim itu beberapa bab, pasalnya itu sampai dengan pasal yang paling dasar itu ada 13 pasal. 13 pasal ini teman-teman nanti harus betul-betul memahami dari mulai muqaddimah kitab. Pasal yang pertama tentang pengertian ilmu fikih dan keutamanya, pasal kedua niat dalam belajarnya, pasal ketiga memilih ilmu, guru, teman, dan tentang ketabahannya. Yang keempat, ini saya nggak banyak-banyak, sebagaimana penghormatan terhadap ilmu dan ulama. Nah, maka muncul Dan tuh ada, ulamanya. ya, bagaimana orang itu kok tiba-tiba ngomong tafsir itu kan karangan ulama karena nggak belajar ta'lim ta'lim. Hadis itu kan ciptaan orang karena nggak belajar ta'lim ta'lim. Apalagi pasal yang kelima, keutamaan dengan kontinuitas daripada minatnya, seperti bab hati, bab belajar, bab menyantuni dirinya aja harus disantuni. Kemudian bercita-cita luhur, kemudian memaklumatkan daripada ilmu itu.
terus orang itu bisa malas, orang itu bisa misalkan merugikan dan seterusnya. Nah, pasal yang keenam lagi tuh belajar dengan apa? Kuantitas dan tertib dalam misalkan belajar apa? Misalkan Jaga dulu tuh hari mulai jaga Ustaz. fajar ya. Pelajar waktu aja diatur oleh taklim taklim. Kualitas Betul. belajarnya, kualitas perjalanannya, membuat catatannya, memahami pelajarannya, cara berdoanya, diskusi ilmiahnya, panduan ilmunya, pembiayaannya, kemudian sampai rasa syukurnya. Nah, jadi teman-teman, kenapa orang-orang itu misalkan di luaran sana itu dia mengecilkan bagaimana dalam adab berbelajar dalam menghormati ilmu ini. Padahal itu untuk mengetahui bagaimana menghargai ilmu, menghormati guru, memuliakan kitab, menghormati teman, sikap-sikap misalkan hikmat, bagaimana bidang studinya atau kurikulum yang disampaikannya, posisi tempat duduk aja, cara kita untuk mengambil ilmunya, itu nanti ada disiplin-disiplin ilmunya. Seperti qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu, tuh nanti itu ditakrif oleh gurunya gitu kan. Nah, sampai dengan menghindari daripada akhlak-akhlak tercela. Taklim itu sampai bab pasalnya saya baru 13 aja belum khatam itu. Kalau yang itu kan senada dengan takdimul ilmi Ustaz, sama ada ta'lim wa ta'alim. Nah, itu yang pertama yang ditaruh di simpul yang pertama itu tadhiru al ilmi, itu penting. Jadi membersihkan tempatnya ilmu, ya hati. Ya. Nah, makanya sebelumnya sebenarnya kalau udah ke taklim pertama, yang pertama innamal a'malu binniyah, meluruskan niat. Yang kedua kata baginda Rasul nih ya, saya biar supaya kelihatan lah, biar supaya kelihatan teman-teman. Yang pertama innamal a'malu binniyah, niat. Nah, makanya niatin yang pertama agar supaya ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita itu sampai. Kedua, tsumma yatatahharoh, ya, membersihkan diri itu bukan hanya sekedar badan kita ini seperti mandi taubat, kemudian kita ini dari mulai penglihatan, mulut, hidung, penciuman, telinga, semuanya itu kita mulai taqarrub ilallah. Jadi niatnya ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Jadi kita ke komal ini bukan karena nggak enak sama ustazahnya, nggak enak sama temen, tapi yang kita cari itu ridhonya Allah. Nah, kemudian setelah itu, setelah kita mandi taubat, niat mandi taubat, kemudian dengan lurus ya, kemudian apa? Summa yusolli ruka'ah, sholat 2 rakaat, sholat taubat. Ini dalam ta'lim itu sebelum kita mengkaji ilmu itu sebetulnya ini, karena Bu Ustazah sudah menyampaikan agar supaya kiranya ilmu itu masuk ke dalam pikiran kita, ke dalam hati sanubari kita, dan kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Satu niat, bersihkan diri kita, kemudian kita sholat taubat tuh. Setelah sholat taubat apa amalannya? Bidawam istighfar, beristighfar kepada Allah banyak sore ya Ustaz. Nah itu, nah sudah itu yang keempat tuh menegakkan tauhid, meluruskan akidah, menanam keyakinan. Nah, coba periksa sekarang teman-teman dari seluruh badan kita ini, seperti kuku kita yang laki-laki apalagi perempuan, kemudian telinga kita, hidung kita, gigi kita semua, apalagi kuku jari kaki kita. Nah, itu harus betul-betul bersih. Kemudian di rumah Quran di meja ada, kemudian satu seperti kopiah, sarung, koko segala macam, itu harus, fasilitas itu harus dipenuhi sehingga kita pada saat menuntut ilmu ini dalam kitab Ta'lim dijelaskan begitu. Jadi kita seperti ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Jadi kita harus memenuhi itu, majelis itu kita utamakan, apa syarat-syaratnya semuanya kita penuhi. Nah, kalau kita sudah bersih nih, jangan maafnya ngomong ini mah gigi nggak kita rawat, bulu hidung kemana-mana segala macem ya. Nah, jadi untuk nanti kita masuk ke bab ilmu, kita sudah bersih gitu. Sebagaimana Kemudian, Imam bin Hambal ya Ustaz ya, harus kalau kita bermajelis harus wangi-wangian, itu bagi laki-laki itu kan dijaga gitu. Tuh keren tuh Bunda, untung ngingetin tuh, makanya saya bahas. Terus yang terakhir apa? Tolak bala.
Itu kalau kata orang zaman dulu tuh lah, padahal apa sodakotun jariyah. Seperti apa? Karena tujuan kita ini menuntut ilmu, dari mulai meluruskan niat sudah, kita membersihkan diri sudah, sholat taubat sudah, beristighfar sudah, kemudian kita mempersiapkan seluruh fasilitas di majelis kita, di rumah kita, seperti fasilitas ibadah di rumah kita, kayak istri kita, anak kita, beri peci, jangan ini baju lebaran 15 biji, untuk sarung aja bolong-bolong, kopiahnya buruk gitu ya. Nah, yang terakhir tolak bala apa? Bersodako. Jadi niatkan malam hari ini jika pengen menuntut ilmu dengan baik, meminta kepada Allah, kita bersedekah. Ya, artinya berapa jumlah rupiah yang kita miliki untuk ikhlas di jalan Allah. Ya Allah, saya mau belajar ilmu agama, gitu kan ya. Nah, kita bersodako, kita santuni. Yang pertama, ya ayyuhallazina amanu fu anfusakum wa ahlikum naro. Jadi kita coba lihat, kalau kita mau sedekah jangan tiba-tiba langsung ke pondok, ke masjid, ke apa, enggak. Lihat dulu keluarga kita. Bukan itu tidak baik, tetapi yang lebih tepat diajarkan oleh para guru-guru. Siapa guru-guru kita itu? Para alim ulama kita. Ya, di dalam kitab-kitabnya dijelaskan, jaga keluargamu. Nah, yang kurang kita bantu. Kalau sudah semuanya baru kita bisa keluar. Nah, dengan metode inilah artinya kita sudah betul-betul untuk menangkap tuh hidayah Allah dengan cara yang ulama ajarkan. Jadi itu teman-teman, untuk ustazah, untuk semua kru Detik Aswaja, baik itu host ataupun seluruh segenap kru kita semua, mudah-mudahan kita sehat, panjang umur, murah rezeki, dan tambah iman kita ya, dimudahkan kita untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebagai yang terakhir, coba didawamkan, saya memang harus sampaikan agar supaya cara menuntut ilmu kita harus memiliki ketenangan. Di mana letak ketenangan itu ya? Ketenangan itu ada di hati. Wallazi anzala sakinata fi qulubihim. Nah, lalu bagaimana caranya? Dengan cara ala bizikrillahi tatmainul qulub. Senantiasa selalu mengingat Allah. Dengan kita belajar gini mengingat Allah. Jadi bukan hanya di komal ini, keluar kita dari komal ini tetap ala bizikrillahi tatmainul qulub. Nah, kalau sudah sudah seperti itu, caranya bagaimana? Untuk teman-teman, kata baginda Rasul, idza marartum bi riyadil jannah. Sampean semua itu melihat di surga ada yang lagi kumpul-kumpul makan, masuk. Terus ikut kumpul, ikut makan. Nah, sahabat kan bingung, wah itu kan nanti itu di surga ya. Oh, ada. Mana itu? Sekarang ini lihatnya Ustaz. Ya, majalisu zikr atau majalisu ilmu. Disitulah kita akan uzkurullah. Nah, kalau kita masih belum juga bisa tenang hatinya, belum bisa untuk apa yang kita maksud, kata baginda Nabi, uzkurullah. Kalau ngelihat menatap misalkan Ummu Nafisa, misalkan ngelihat kandahosnya, ngelihat moderatornya, kata Nabi Muhammad, uzkurullah. Ketika menatap itu bukan ngelihat hidungnya, bukan ngelihat matanya, tetapi lihatlah. Makanya uzkurullah, lihatlah bahwa itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dari saya teman-teman. Iya. Saya izin dulu. Dan jangan lupa lantananul ilma ila bisitatin Ustaz. Masyaallah. Makain wa khirsin wa ijtihatin wa dirhamin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin, itu kunci agar ilmu bisa ya. Dan jangan lupa catatan Ustaz. Harus pokoknya harus tulis ya. Dan kalau di sesi yang nanti kita nggak panjang-panjang ya, misalkan ngebahas 3 poin, misalkan akidatul awam, misalkan tentang saya ini mau ibadah, tapi ibadah saya ini bagaimana untuk bisa ibadah dengan baik, artinya mengetahui yang akan kita ibadahi siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, poinnya gitu kan.
Terus misalkan tentang fikih, kita misalkan 3 apa, misalkan bab misalkan bab rumah tangga atau bab utang piutang atau bab dan seterusnya. Fikih Mungkin nggak usah banyak-banyak. mungkin ini Ustadz, ilmu halnya dulu Ustadz. Ya, Ilmu hal. boleh. Ilmu halnya ini kan mungkin ilmu hal ini kan yang dibutuhkan gitu. Ya, seperti itu. Oke, jadi itu saja buat teman-teman semuanya. Doa kita semuanya, kita tutup dengan doa kafaratul masjid majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin turun ya. Saya izin. Ya, jazakallahu khair Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.